يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa penonton setia channel YouTube Jai Celenggon. Alhamdulillah kembali lagi di program Ngobras Ramadan, ngobrol santai seputar Ramadan. Alhamdulillah bersama kita Pak Nurudin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah beliau menemani saya dalam ngobrol santai. Kemudian Pak, untuk sebelumnya nama lengkapnya? Iya, kalau nama lengkap Ahmad Nurudin. Cuman karena dari Sulawesi ada tambahan yaitu Ahmad Nurudin Daeng Patapa. Ini Pak, sebelum ngobrol itu ya Pak, saya pengen bertanya, Daeng Patapa itu apa ya Pak? Jadi kalau kami dari Sulawesi, khususnya dari Bone, karena memang dari Sulawesi Selatan itu Daeng itu ada beberapa juga ya yang diberikan. Dari Selayar pun ada, dari Makassar juga ada. Nah, tetapi khusus untuk yang dari Bone, pemberian Daeng itu dari orang tua pemberiannya. Kemudian diberikan setelah menikah. Nah, kalau yang lain, kalau misalnya dari Makassar, dari Selayar, itu walaupun baru lahir sudah ada Daengnya, bisa. Nah, tapi kalau khusus kami yang dari Bone, itu Daengnya setelah menikah dan diberikan oleh orang tua. Oh, jadi itu nama disematkan itu pas sudah menikah ya Iya, Pak? Jadi bukan menikah. Dari lahir bukan ya? Enggak. Jadi kalau lahir itu belum menikah, dia belum dapat Daeng. Semua orang Bone itu yang sudah menikah pasti dapat nama Daeng atau gimana Pak? Atau kayak cuma tertentu doang? Tertentu, jadi bisa dibilang ya keturunan juga. Kalau dibilang bangsawan mungkin terlalu ini ya, tapi ya memang kalau bukan keturunan Daeng nggak bisa juga diberikan Daeng. Kalau memang dari leluhurnya nggak ada Daeng ya nggak bisa. Sama ini Pak, patapanya? Oh iya, patapa itu pemberian dari orang tua karena mengikuti dari nama saya yaitu Nurudin. Nurudin itu cahaya agama. Jadi patapa itu dari bahasa Bugis yang ke arah sana yaitu bercahaya. Jadi diharapkan saya itu bisa memberikan cahaya untuk ya lingkungan, untuk agama gitu. Itu harapan doa dari orang tua. Seperti itu sih. Jadi Nurudin itu dalam bahasa Arabnya. Agamanya apa namanya? Nama saya yang asli. Ya, patapa itu mungkin bahasa daerahnya gitu ya Pak. Jadi apa ya? Seseorang itu di Sulawesi itu di Bone ngasih gelarnya itu disesuaikan dengan kebiasaannya, karakternya, apakah karirnya gitu. Jadi ada sepupu saya juga karena dia karirnya bagus terus dari sekolah, kemudian dia kerja. Nah, dikasih nama Daeng Matteru, artinya yang terus gitu. Jadi karirnya naik terus. Sebenarnya ada maknanya. Sama kayak sejarah Rasulullah ya Pak. Waktu Rasulullah belum diangkat menjadi nabi, masyarakat di Arab itu menyematkan beliau itu Al-Amin ya Pak. Ya itu gelar-gelar ya. Iya, mungkin sama seperti yang di Bone ya Pak. Ya betul, jadi ya memang intinya mah diharapkan ada harapan yang diberikan dari pemberian gelar tersebut. Ada doa, ya sama kita memberikan nama untuk anak, ada doa dan harapan dari orang tua. Mungkin sedikit intermezzo sejarah mengenal budaya. Bone. Jadi Bone itu yang di Sulawesi ya Pak? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Makassar ibu kotanya? Iya, Sulawesi Selatan, sekarang Makassar. Kalau dulu kan Ujung Pandang. Sekarang Makassar. Siapa? Alhamdulillah kan kita sudah berjalan puasa ke hari 14. Nah, insya Allah kita bakal lanjut sampai ketemu Idul Fitri. Ini Pak, 14 itu kan 10 hari kedua di fase bulan Ramadan gitu ya Pak. Orang banyak yang mengatakan 10 hari kedua itu
tempatnya magfirah ya Pak. Betul. Oke Pak, mungkin apakah ada dalil gitu Pak berkenaan terkait 10 hari kedua pas Ramadan? Iya, ini memang hadisnya perawinya itu tidak terlalu populer. Nah, tetapi memang karena isinya itu dan Hazrat Khalifah juga sering mengungkapkannya, nah jadi ini bisa dikatakan hadis yang sahih. Nah, jadi bisa kita jadikan dalil. Karena memang walaupun populer, tetapi kadang-kadang tidak sahih juga. Nah, jadi Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya awalu syahrul Ramadan rahmatun wa awsatuhu magfiratun wa akhirahu itkum minan nar. Nah, jadi itu sabda dari Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya adalah awalu syahrul Ramadan, awal dari 10 hari yang pertama di bulan Ramadan adalah rahmatun, adalah rahmat atau kasih sayang. Kemudian wa ausatuhu, dan pertengahannya atau 10 hari yang pertengahannya adalah magfiratun. Magfirah artinya ampunan. Wa akhirahu, dan 10 hari yang terakhir itkum minan nar, yaitu terbebas dari api neraka. Jadi itu hadis yang sangat populer yang juga sering digunakan oleh huzur kita yang tercinta. Oh, jadi emang ada gitu ya Pak dalilnya berkenaan 10 hari kedua bulan Ramadan itu adalah tempatnya magfirah gitu ya Pak. Magfirah. Mungkin Pak lanjut ke pertanyaan berikutnya gitu ya. Apa gitu kan, what apa itu dari makna magfirah gitu loh Pak. Iya, magfirah ya. Magfirah artinya ampunan. Nah, jadi kalau kita membahas magfirah ini dan 10 hari yang kedua, jadi sebenarnya nggak bisa terlepas dari rangkaian ini, 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, dan 10 hari yang ketiga. Ibarat anak tangga ya. Nah, jadi kalau kita mau naik tangga itu, kalau tertib ya itu, anak tangga pertama, kedua, ketiga, nggak bisa langsung lompat ketiga. Jadi ada kayak mata rantai gitu ya Pak? Iya, sebenarnya tuh kalau kita bahas yang kedua misalnya sekarang ini, tentunya ada kaitannya dari yang 10 hari yang pertama. Imbas yang pertama. Betul, ya. Nah, jadi kalau bisa saya sampaikan di sini, dan ini penjelasan dari huzur kita yang tercinta di khutbah beliau dan sering beliau ulangi. Nah, jadi kenapa di 10 hari yang kedua ini dikatakan magfirah? Karena yang sebelumnya 10 hari yang pertama itu Allah Ta'ala memberikan rahmat. Jadi mungkin diulang lagi ya, nggak apa-apa. Jadi 10 hari yang pertama itu diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu memberikan rahmat atau kasih sayang kepada umat muslim dalam bentuk apa? Bulan Ramadan. Nah, jadi baca Qur'annya dikasih pahala yang berlipat ganda, puasanya pahalanya luar biasa, kemudian bersedekah, kemudian kejujurannya, menjaga mata, hati, telinga. Jadi semua ibadah di Ramadan ini merupakan rahmat ataupun kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikatakan dalam dunia bisnis misalnya ya, itu dikasih diskon besar-besaran ataupun laba yang besar sekali. Nah, jadi itu rahmat kasih sayang. Nah, kemudian kenapa yang kedua, 10 hari yang kedua magfirah atau ampunan? Nah, karena di sini huzur menjelaskan bahwasanya, nah jadi ketika di 10 hari yang pertama kita itu berlomba-lomba sangat semangat untuk melaksanakan ibadah, sholat mulai dari sahur, kita berusaha untuk sahur bersama keluarga, tidak bolong, kemudian sholat tahajudnya, sholat subuhnya, sholat nafal. Nah, jadi ibadah puasa itu benar-benar diisi dengan ibadah-ibadah. Nah, kemudian kita juga menjaga telinga, mata dari hal-hal yang buruk-buruk, menjaga hati juga jangan sampai ada pikiran-pikiran yang tidak baik. Nah, artinya kita benar-benar di 10 hari yang pertama itu menjaga kualitas puasa kita. Nah, tetapi yang namanya setan itu pasti akan terus menggoda kita. Nah, kadang-kadang kita mungkin ingin puasanya itu diketahui orang lain, bahwasanya kita sedekah ingin diketahui orang lain. Jadi nilai puasanya itu, nilai sedekahnya itu ada dicampur tangan ria, pamer.
Nah, setan itu akan terus mengganggu konsentrasi kita, ibadah-ibadah kita. Nah, inilah masuk ke 10 hari yang kedua, anak tangga yang kedua, yaitu maghfirah. Kenapa disebut maghfirah? Karena kita harus terus beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah-ibadah kita yang sudah dilalui 10 hari yang pertama itu terkontaminasi ataupun teracuni oleh godaan-godaan setan. Makanya harus banyak-banyak beristighfar. Makanya dikatakan itu anak tangga yang kedua itu maghfirah. Maghfirah itu mungkin dari dari asal kata dari istighfar kan ya Pak? Betul. Istighfar tuh artinya apa sih Pak? Iya, istighfar artinya, nah ini juga banyak orang juga salah kaprah ya, salah pemahaman. Istighfar itu seolah-olah kita itu hanya mohon ampun dari dosa. Padahal dalam kenyataannya Hazrat Rasulullah pun beratus-ratus kali membaca istighfar dalam kehidupan beliau, dalam keseharian beliau. Iya, padahal beliau terbebas dari dosa. Padahal beliau itu maksum, ya, suci maksum dari dosa. Iya. Makanya ditanya oleh Hazrat Aisyah radhiyallahu anha, kenapa engkau begitu seringnya beristighfar padahal engkau sudah dijamin oleh Allah Ta'ala masuk surga, diampuni dosanya. Hazrat Rasulullah bersabda bahwasanya, apakah aku tidak berhak menjadi hambanya yang bersyukur? Nah, jadi dari sini pun dikatakan, Huzur pun sudah menjelaskan, istighfar itu bukan hanya saja kita itu memohon ampun dari dosa-dosa kita, tetapi dengan kita beristighfar, kita itu memohon kepada Allah Ta'ala supaya ditutupi kelemahan-kelemahan kita, kehilafan-kehilafan kita. Karena kan boleh saja kita memang berusaha untuk bisa saja kita itu tidak pernah melakukan dosa ya. Nah, kalau tadi dikatakan kita itu hanya mohon ampun, nah artinya kalau mohon ampun itu kan kita sudah berbuat dosa. Nah, tetapi ini kaitannya dengan belum pernah berbuat dosa. Nah, tetapi disitulah kita masuk bahwasanya kita memohon ditutupi segala kelemahan-kelemahan kita. Jangan sampai kita itu hilaf gitu maksudnya. Oh, oke Pak. Ya ini aja lah, ibarat lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya Pak. Bisa kita kaitkan seperti itu. Mencegahnya di sini tuh kita beristighfar gitu ya Pak. Sebelum melakukan dosa, kita sudah berusaha memohon kepada Allah untuk ditutupi semua kelemahan yang berpotensi berbuat dosa gitu. Nah, iya. Ya, karena pada dasarnya manusia tetap saja manusia hamba yang lemah, tidak luput dari lupa. Nah, ini juga manusia itu kadang-kadang lupa gitu. Lupa dan hilaf. Iya, Pak. Tadi nyinggung soal setan gitu ya, Pak. Saya ingin berpendapat gitu ya. Kan setan itu bakal diikat gitu, dirantai. Iya, betul. Menurut saya kalaupun emang dirantai gitu, kenapa di Ramadan gitu ya, pasti ada manusia-manusia yang berbuat dosa gitu. Iya. Kalau sekian dirantai gitu kan ya. Jadi menurut saya gitu ya Pak, makna dari setan dirantai itu adalah makna kalau kita mengerjakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah gitu loh. Jadi bersyarat gitu loh. Jadi tidak semua orang tuh memiliki potensi setannya itu diikat. Gitu. Jadi gitu Pak, menurut saya kenapa setan tuh diikat itu terkhusus untuk orang-orang yang sedemikian rupa gitu loh Pak. Orang-orang yang biasa-biasa saja ya nggak ada ubahnya dengan hari-hari yang sebelumnya gitu loh Pak. Betul Raki, betul, sangat betul. Jadi bahkan kan para sahabat bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah pada diri engkau juga ada setan? Nah, Rasulullah menjawab bahasanya, iya, diriku pun ada setan, tetapi setannya sudah ditaklukkan. Kenapa demikian? Jadi setan itu kan, makanya banyak orang yang makanya perlunya Imam Mahdi ya. Imam Mahdi turun itu untuk memberikan penjelasan sebenar-benarnya tentang Islam ini. Termasuk hal kecil seperti setan ini, orang banyak salah kaprah, banyak salah memahami bahwasanya setan itu dianggap sebagai makhluk yang menyeramkan. Bahkan nanti kaitannya dengan hantu, dengan jin, genderuwo segala macam. Nah, jadi setan itu adalah segala hal yang buruk-buruk.
pikiran buruk kita, kemudian amarah kita, emosi yang menggebu-gebu. Nah, jadi itu sebenarnya segala hal yang buruk yang ada dalam diri kita itu adalah setan. Makanya kalau dikatakan tadi Raki bilang bahwasanya walaupun di bulan Ramadan ada juga orang yang setannya tidak dibelenggu gitu. Iya, ada yang masih berbuat dosa. Iya. Berarti itu ada setan. Nah, iya. Artinya kan setannya nggak dibelenggu ya, padahal dalam hadis dikatakan setan dibelenggu. Nah, jadi benar juga bahwasanya dibelenggunya setan itu adalah bergantung dari pribadi masing-masing. Maksudnya, apakah dia mau membelenggunya, mau merantai si setan yang ada pada diri dia, ataukah dia memang mau melepaskannya, gitu kan? Jadi ya tergantung kembali kepada masing-masing. Karena kalau kita lihat di lingkungan kita, tetap saja ada yang merazia warteg, merasa paling suci. Kan itu kan berarti setannya nggak dibelenggu. Ada juga yang masih tawuran, gara-gara apa? Bertengkar bercanda dengan sarung kan anak-anak itu, malah bertengkar berantem. Iya. Jadi banyak juga terjadi perampokan segala macam lah. Pokoknya di bulan suci Ramadan ya. Iya. Jadi seolah-olah kok setannya malah tetap ada gitu kan. Nah, jadi ya sebenarnya kembali kepada diri masing-masing. Dirinya mau nggak membelenggu setan yang ada di kepala, di pikirannya, di hatinya. Jadi intinya mah setan diikat itu kehendak pribadi. Iya, betul. Atau tidak gitu ya, Pak. Makanya ini peran puasa, sebenarnya peran puasa di situ kan. Nah, kalau puasanya nggak benar, ya otomatis ya setannya pun akan susah dibelenggu. Makanya kalau puasanya cuma sekedar nahan lapar, haus, ya setannya susah dibelenggu. Makanya puasa yang sebenarnya itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya nahan lapar juga, nahan dahaga juga, kemudian mengkondisikan hati, kemudian panca indera dijaga dengan sebaik-baiknya, tidak melihat yang buruk, mendengar yang buruk, hati juga tidak berpikiran yang tidak-tidak, menjaga syahwat. Ini sih Pak, poin menjaga hati. Terkadang kita kayak terlalu memfokuskan gitu ya, puasa itu menahan dahaga, menahan lapar dan haus, tapi menjaga hatinya ini yang kurang kita maksudnya ditilik gitu loh Pak. Saya melihat di video-video yang viral gitu, orang yang sweeping gitu. Di samping dia emang betul sih menjaga lapar dan haus, tapi menurut saya dia itu tidak menjaga hati. Dengan dia marah-marah segala macam kan itu ya betul, apa gitu. Seolah-olah dia yang paling ini kan, paling benar. Ya kan kita sih tidak tahu gitu ya. Yang makan waktu siang hari itu apakah sedang di perjalanan atau sedang sakit, kan itu adalah orang yang diringankan kan ya Pak. Betul. Diringankan untuk berpuasa gitu. Musafir, orang sakit, apakah jangan-jangan dia orang Kristen? Bukan, maksudnya non-Islam. Iya. Jadi jangan terlalu menggebu-gebu merasa dirinya paling berpuasa, tetapi justru hatinya tidak dijaga, malah marah-marah. Yaitu baik lagi itu adalah oknum, gitu ya Pak. Bukan kesemuanya gitu ya Pak. Ya mungkin ini jadi pelajaran kita aja lah, gitu. Untuk kedepannya kita lebih baik lagi. Oke Pak, jadi balik lagi ke topik gitu ya Pak. Magfirah. Magfirah. Jadi magfirah itu adalah lebih ke usaha kita ya Pak, untuk kita mencari ampunan gitu ya. Iya. Dari 10 hari yang sebelumnya kita diberi kasih sayang, terus kita meningkatkan ibadah, terus dari peningkatan ibadah itu kita memohon pertolongan, memohon untuk ditutupi semua kelemahan yang berpotensi berbuat dosa. Itu apakah itu maknanya gitu ya Pak, dari magfirah? Ya, itu yang kita dapatkan dari penjelasan Huzur. Jadi kita berusaha bagaimana tadi 10 hari yang pertama ya, kita sudah konsisten untuk menjaga puasa kita dengan baik dan benar. Nah, jangan sampai kita terpleset di 10 hari yang kedua itu, justru kita sudah lelah, nggak konsisten lagi dalam berpuasa, tidak konsisten lagi dalam menjaga pandangan. Nah, ini jadi kita banyak-banyak beristighfar, dan selain istighfar di lisan, disertai dengan perbuatan. Sebagaimana
ketika kita sholatnya tidak khusyuk, ditanyakan bagaimana agar bisa sholat khusyuk, caranya adalah dengan terus melakukan sholat. Jadi bukan berarti sholat saya tidak khusyuk, kemudian bagaimana caranya, nah kemudian dia malah tidak sholat gitu ya, mencari yang lain. Justru memang kalau tidak khusyuk untuk sholat, ya sholat terus sampai bisa ini menemukan kehusyuannya. Oke Pak, saya pernah dengar gitu guru saya waktu SMA. Tidak juga sudah tua, Pak Karta ya, Iya. masalah sholat gitu ya Pak. Jadi Pak Karta tuh mengibaratkan sholat itu seperti mabuk gitu loh Pak. Punten ya, permisalannya agak sedikit buruk gitu loh Pak, mabuk. Jadi orang yang mabuk itu segelas itu nggak cukup gitu. Terus gimana caranya biar bisa mabuk? Ya terus dia minum satu gelas, 2 gelas, 3 gelas, sampai kesekian gelas pasti dia bakal mabuk gitu loh. Jadi itu yang dimisalkan dari sholat gitu ya. Bagaimana kita mendapatkan sholat yang berkualitas dengan kita selalu sholat. Iya. Sholat seperti naik tangga gitu. Seperti kita mabuk tadi gitu ya. Betul. Nah, jadi ini kaitannya kembali ke situ tadi supaya kita memperoleh maghfirah juga. Nah, artinya ibadah-ibadah yang sudah biasa kita lakukan di 10 hari yang pertama, justru itu harus selalu dikerjakan juga di 10 hari yang kedua, bahkan lebih ditingkatkan lagi. Nah, jadi benar-benar jangan sampai kendor. Yang tadinya udah biasa menahan amarah, menahan syahwat. Apalagi zaman sekarang kan ada HP. Kita nggak pengen ngeliat aja banyak hal-hal yang membangkitkan syahwat kita di HP itu. Adanya Instagram, YouTube. Itu kalau kita tidak pandai menjaga mata kita, itu benar-benar ditampilkan. Iya. Nah, jadi bagaimana usaha kita di 10 hari yang kedua ini benar-benar konsisten terus dari anak tangga yang pertama itu, kita lanjutkan di anak tangga yang kedua di fase maghfirah ini. Selain itu tadi ya, beristighfar secara lisan supaya Allah Ta'ala pun mendukung kita. Iya betul. Bisa dikatakan ini adalah bentuk tawakal kali ya Pak. Kayak memohon pertolongan dari Allah. Jadi kayak tidak semuanya itu adalah usaha dari kita semua gitu. Iya betul. Kita memohon kepada Allah untuk tadi Pak beristighfar gitu, biar kita sukses ke anak tangga berikutnya. Iya, ibaratnya kita mohon dukungan dari Allah Ta'ala. Iya. Karena kita sebagai manusia yang lemah itu kadang-kadang nggak bisa usaha sendiri. Seperti seorang anak yang jatuh bangun untuk berjalan, kita butuh pegangan tangan dari orang tua. Iya. Seperti itu. Siapa? Oke Pak, pertanyaan berikutnya gitu ya. Jadi alhamdulillah sudah dijelaskan apa itu maghfirah gitu ya Pak. Jadi maghfirah itu lebih ke usaha kita, bukan dari Tuhan gitu ya Pak. Maksudnya Tuhan pasti ada perannya, tapi setelah kita melakukan hal didahului usaha kita, dan Allah Ta'ala pun akan mendukung. Oke, gitu ya Pak. Jadi oke Pak, pertanyaan berikutnya. Kira-kira untuk 10 hari kedua puasa itu apa sih yang kita harus lakukan gitu loh Pak? Mungkin apakah ada doa khusus gitu, untuk kita memaksimalkan gitu. Kalau kita di Jemaat Ahmadiyah tentunya doa rohani program itu sudah sangat cukup ya. Seperti Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tapi yang kita dapatkan juga dalam literasi juga ada doa yang khusus dibaca khusus ketika memasuki fase 10 hari yang kedua. Yaitu Allahumma gfirli zunubi ya rabbal alamin. Artinya Pak, Allahumma, wahai Allah, Allahumma gfirli, wahai Allah, ampunilah untukku zunubi, dosa-dosaku, ya rabbal alamin, wahai Tuhan sekalian alam. Allahumma gfirli zunubi ya rabbal alamin. Ya Allah Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, ya Tuhan sekalian alam. Doa tersebut itu berasal dari mana? Doa ini kami dapatkan bahwasanya emang literasi yang kami baca ini merupakan doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW ketika memasuki fase 10 hari yang kedua. Jadi itu ya Pak, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah langsung di hari
kedua pas Ramadan. Tapi itu bukan cuman di hari kedua ya Pak. Jadi itu doa untuk maksudnya ke semua hari lah gitu lah, kayak gak cuma di hari kedua Ramadan aja kan ya Pak. Ya. Itu bisa dipraktekkan di hari-hari selanjutnya kan ya Pak. Hari ke-11, 12, 13 sampai hari ke-20. Maksudnya kayak setelah Ramadan juga boleh kan ya Pak kita membacakan doa tersebut. Sebenarnya kalau dibaca secara arti itu bagus-bagus saja ya, mau dibaca kapanpun. Tetapi karena ini khusus untuk fase yang maghfirah, jadi saya rasa lebih tepatnya samalah seperti kita masuk ke masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat Engkau. Nah, sebenarnya kita nggak masuk masjid pun kita baca itu bagus-bagus juga. Nah, tetapi kurang pas aja kalau misalnya kita lagi duduk baca doa itu. Lebih pas kalau kita masuk masjid, kaki kanan masuk baca doa itu. Lagi bawa pintu, kaki kanan masuk. Jadi saya rasa kalau pertanyaan Raki seperti itu ya boleh-boleh aja sih, cuman rasanya kurang pas. Ibaratnya kita makan pakai gelas. Nah, seharusnya kita makan pakai piring, tapi makan pakai gelas, jadi kurang pas aja. Tapi bisa aja Pak, mie gelas kan pakai gelas. Oh iya, itu salah satu inovasi baru. Mie gelas pakai gelas. Aduh Pak, jangan ngomongin makanan Pak, lagi puasa. Persiapan. Iya. Tapi yang nonton mungkin nggak sedang puasa kan, mungkin nontonnya malam-malam. Iya. Oke, jadi ada ya Pak doa gitu yang ada. Mungkin saya pribadi bakal menghafal gitu ya Pak. Saya juga baru tahu sih ada doa gitu khusus untuk 10 hari kedua. Jazakumullah Pak, saya ucapkan. Mungkin Pak, alhamdulillah jazakumullah. Tak terasa gitu kan, kurang lebih 20 menit kita sudah ngobrol santai gitu ya Pak. Tapi sebelum videonya ditutup, kira-kira ada nggak Pak pesan untuk penonton itu gitu? Iya, terima kasih Raki sudah mengundang saya pribadi untuk mengisi konten ini. Yang bagi saya, bagi kita semua adalah Ramadan ini sebagai ajang bagi kita untuk merubah diri kita ke arah yang lebih baik. Nah, jadi selama 30 hari itu adalah fase kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita melebihi daripada bulan-bulan sebelumnya. Oke. Nah, jadi intinya sih perubahan diri ke arah lebih baik. Naik tangga kan ya Pak? Betul. Naik tangga kan beda level, beda ketinggian ya Pak. Jangan sampai biasa-biasa. Kalau misalnya bulan ini bulan selain Ramadan ya, artinya pokoknya bulan Ramadan itu bulan yang istimewa yang harus lebih meningkat ibadah-ibadahnya dibanding bulan yang sebelumnya. Dan turun tangga. Bahkan sama saya itu kurang-kurang baik, harus naik. Oh iya, ada hadis kalau sekiranya kita sama keadaannya sama yang kemarin, ini kan sama kita, itu termasuk orang yang merugi kan ya Pak? Artinya tidak ada kemajuan, masih sama saja. Padahal sama, bukan turun ya Pak. Itu juga termasuk, itu tuh kayak merugi gitu, apalagi turun gitu loh potensinya. Lagi kalau turun, iya, lebih rugi lagi. Siap. Oke, jazakumullah Pak. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Mungkin dari saya sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Mungkin barangkali dari penonton ada pertanyaan berkenan tentang Ramadan atau apalah gitu. Bisa dituliskan di kolom komentar. Mungkin dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.